Kembali dengan Profesor Kardus. Ya, kalian pasti tak asing dengan material semikonduktor. Semikonduktor merupakan material atau bahan dengan sifat konduktivitas yang berada di antara dua keadaan, yakni keadaan isolator dan keadaan konduktor, yakni setengah isolatif dan setengah konduktif. Artinya, material ini dapat menghantarkan listrik dalam beberapa keadaan tertentu yang sangat efektif untuk digunakan sebagai pengaplikasian teknologi manipulasi arus untuk menciptakan transistor pada microchips atau prosesor. Karena transistor pada dasarnya berfungsi mirip saklar, menghidupkan atau mematikan arus mengalir dan terhenti, on atau off, yang dapat digunakan untuk menghasilkan nilai bit komputasi 0 dan 1. Karena itu, untuk menghasilkan perilaku tersebut, paling baik jika menggunakan material setengah isolator dan setengah konduktor atau semikonduktor. Dengan memberi sedikit tegangan pada gerbang, transistor dapat mengizinkan arus mengalir atau konduktif, dan jika tegangan tak diberikan, maka ia akan bersifat isolatif hingga menghasilkan logika bit 0 dan 1. Ya, material semikonduktor dapat menggunakan beberapa jenis, baik elemen tunggal atau elemen paduan dari beberapa unsur. Contoh semikonduktor tunggal seperti halnya silikon atau germanium, dan material paduan ada puluhan jenis. Contoh gallium arsenid, gallium nitrida, silikon karbida, dan sebagainya. Ya, perbedaan dari material-material tersebut adalah tingkat kecepatan dan efisiensi menghantarkan arus dan memanipulasinya. Ya, industri di sektor semikonduktor seperti halnya microchips, memori, sensor, LED, dan sebagainya merupakan industri yang sangat bernilai dan super strategis. Putaran ekonomi di industri ini hingga triliunan US dollar. Karena itu tak heran para negara-negara maju hingga detik ini terus berupaya untuk menemukan berbagai jenis paduan semikonduktor masa depan yang efektif dan efisien jika dimanfaatkan untuk berbagai pengaplikasian teknologi tinggi. Seperti halnya terobosan revolusioner yang dibuat oleh tim ilmuwan dari Universitas New York yang mereka terbitkan di jurnal Nature Communication edisi Oktober 2025 ini, di mana sebuah terobosan revolusioner di bidang fisika ilmu material dihasilkan. Sebuah material unik yang tak pernah dibuat dan ditemui, yakni sebuah material semikonduktor yang juga bersifat superkonduktor, di mana terobosan ini sangat berpotensi untuk merevolusi teknologi sirkuit elektronik dan teknologi kuantum masa depan, yang sistemnya dapat bersifat semikonduktor sekaligus dapat membuat keadaannya bebas dari resiko kehilangan energi, yang dapat digunakan untuk teknologi super efisien masa depan. Ya, jika semikonduktor adalah material setengah konduktor dan setengah isolator, sedang superkonduktor merupakan material dengan sifat konduktor super atau konduktor sempurna, di mana material ini dapat sepenuhnya menghilangkan resistivitas atau hambatan listrik hingga nol resistensi atau sama sekali tak memiliki hambatan. Iya, material dengan sifat superkonduktor dapat dibuat dengan cara mendinginkan material tertentu, seperti halnya molybdenum disulfida, neodymium timbal, dan sebagainya, hingga ke titik pendinginan ekstrim sedikit di atas 0 Kelvin. Ya, ketika material seperti di atas didinginkan secara kriogenik dengan helium dan nitrogen sampai suhu kritis, keadaan getaran atomnya akan benar-benar terhenti. Ya, getaran atom dapat menciptakan hambatan listrik. Semakin besar getaran atom bisa ditemui pada material suhu tinggi, maka hambatan listrik akan terjadi. Bahkan tembaga atau berlian pasti mengalami getaran atom, di mana ketika listrik atau arus dialirkan, jumlah listrik yang masuk dan pas keluar, nilai arusnya pasti akan lebih sedikit karena mengalami hambatan listrik. Tapi pada material superkonduktor, ketika atom-atom benar-benar berhenti total, maka hambatan listrik tak akan terjadi. Arus yang dimasukkan, jumlah yang masuk dan keluar pasti akan sama, tidak berkurang sama sekali. Jika sistem teknologi dan elektronik menggunakan material superkonduktor, pasti efisiensi listrik yang tercipta
akan sangat sempurna, dapat memperkuat kinerja elektrifikasi dan transmisi. Dan pada terobosan baru dari tim ilmuwan New York University yang dipimpin oleh Javad Saban, Direktur Pusat Fisika Informasi dan Kuantum New York University, SES membuat semikonduktor yang juga sekaligus menciptakan keadaan superkonduktor. Padahal yang namanya semikonduktor pasti akan menolak untuk mencapai sifat superkonduktivitas karena semikonduktor bersifat isolator. Tapi dengan menggunakan rekayasa material revolusioner, di mana tim ilmuwan menciptakan film germanium. Germanium adalah material semikonduktor murni layaknya silikon yang umum digunakan untuk microchips atau IC, di mana para ilmuwan membuat film germanium yang kemudian mereka doping atau campur dengan gallium menggunakan proses implantasi ion, yang selanjutnya mereka menggunakan intervensi sinar X khusus hingga memaksa atom gallium untuk menggeser atom germanium dalam struktur kristal heksagonal. Proses ini diketahui merusak struktur kristal, namun keadaannya dapat tetap stabil. Dan ketika didinginkan hingga suhu 3,5 Kelvin, maka film germanium yang notabene adalah semikonduktor tiba-tiba bersifat superkonduktor dengan nol hambatan. Iya, material revolusioner ini di masa depan dapat digunakan untuk merevolusi teknologi IC atau microchip super efisien dengan kinerja arus super sangat stabil dan cepat, yang dapat digunakan untuk sistem microchips umum atau teknologi chips kuantum unggul. Dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang terobosan revolusioner material semikonduktor sekaligus superkonduktor. Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius. Profesor Kardus dari New York University mengabarkan